Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam channel kesayangan kita, yaitu Karunia Kehidupan Channel. Dalam penutupan seri soteriologi, yaitu tema kita atau topik kita pada hari ini yang kita bahas adalah tanda orang Kristen yang sejati. Tanda orang percaya, tanda orang beriman atau tanda orang kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak pemikiran-pemikiran, teori-teori dan pendapat-pendapat. Salah satunya adalah bagaimana kita menilai seseorang. Dia berbuat baik, sangat baik. Rajin beribadah, rajin gereja. Misalnya, tapi dia pindah ke seberang, tempat lain, atau ke kepercayaan lain. Apakah dia orang percaya lalu menjadi tidak percaya? Kebingungan-kebingungan teologis seperti ini memang akan terjadi apabila kita tidak mempelajari kebenaran Tuhan secara hakiki. Maka pertanyaan yang dapat kita ajukan untuk sama-sama saya dan saudara belajar pada hari ini adalah, apakah ciri pasti dan ciri utama orang percaya, orang beriman atau orang kudus Kristen? Kebingungan ini pasti terjawab untuk dihilangkan kebingungannya oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan Alkitab adalah kebenaran yang memiliki otoritas kebenaran yang pasti, yang akurat, dan yang jelas. Mari kita membuka apakah tandanya seseorang itu adalah orang Kristen yang sejati. Apakah karena dia kelihatan berbuat baik? Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang tidak percaya Kristus pun sangat baik kehidupannya. Berbuat baik, nyata sekali. Kalau itu tandanya, maka kita tidak dapat menilai yang mana yang benar-benar percaya Kristus, yang beriman Kristen, atau bukan. Sekali lagi, kita bersyukur memiliki Alkitab yang berisi segala informasi yang luar biasa. Dan dia juga adalah Alkitab suci yang kebenarannya tidak perlu diragukan. Mari kita membuka bagian yang pertama. Apa tanda utama dan pertama? Ciri-ciri orang Kristen sejati. Pertama, Yohanes pasal 5 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dengan Alkitab manual Bapak Ibu Saudara dan saya, atau juga Alkitab elektronik, boleh dibuka dan memperhatikan bagian ini yang pertama. Ciri pertama orang Kristen sejati. Pertama Yohanes 5 ayat 9 sampai 13. Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia pasti mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia telah membuat Allah menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu pasti bahwa kamu telah memiliki hidup yang kekal. Dari pertama Yohanes 5, 9 sampai 13, jelas. Tanda utama dan pertama orang Kristen sejati, orang percaya sejati, orang kudus sejati milik Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus, adalah kesaksian. Mungkin saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara dan saya akan berpikir, banyak yang bersaksi, tetapi ternyata mereka berikutnya beda. Kesaksian ini telah dipatok oleh Tuhan. Hanya satu kesaksian untuk membuktikan ini.
yaitu kesaksian bahwa Allah Bapa telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita yang percaya, dan hidup itu ada di dalam Anak. Sebenarnya Alkitab tidak membingungkan kita. Firman Tuhan tidak pernah membingungkan kita. Sabda Tuhan tidak pernah membingungkan kita. Kalau kita belajar dengan benar, tepat, dan jelas bahwa menilai seseorang, termasuk diri kita, apakah kita Kristen yang sejati atau cuma beragama, sehingga bisa pindah-pindah agama dan sebagainya, bahwa Kristen yang sejati memiliki satu kesaksian utama ini, yaitu Allah Bapa telah, bukan belum, mengaruniakan hidup yang kekal. Jadi kalau kita menilai, bukan menghakimi, ya ada berbeda. Menghakimi itu adalah menilai sebelum jelas semuanya. Ya, menghakimi adalah menilai sebelum semuanya jelas. Beda dengan menilai. Menghakimi mendahului sesuatu yang belum jelas. Kalau menilai adalah setelah kita mendapat kejelasan. Ya, kita menilai apakah diri kita dan orang yang kita hadapi ini, ya, orang Kristen sejati atau tidak, adalah kesaksian satu-satunya dan utama adalah Allah telah, bukan belum, mengaruniakan hidup yang kekal. Mengaruniakan, bukan kita yang mengusahakan, hidup yang kekal kepada kita yang percaya. Dan hidup itu ada di dalam Anaknya Yesus Kristus. Manakah Bapak Ibu Saudara mendengar ini? Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya pernah mendengar kesaksian yang banyak. Mujizat, sehat, kuat, berkat, semangat, dan sebagainya. Ternyata bukan itu untuk menilai yang utama. Apakah pribadi kita dan orang-orang di hadapan kita di Kristen yang sejati atau bukan. Sekali lagi, kesaksian itu hanya satu sebagai tolok ukur, kompas, standar menilai. Allah telah, bukan belum. Jadi kalau ada yang bilang belum, itu berarti belum percaya. Mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita yang percaya. Dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Di luar Yesus Kristus tidak ada kepastian keselamatan. Dan dinyatakan dalam ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang sudah percaya kepada nama Anak Allah tahu pasti, tahu persis. Dalam bahasa Yunani bukan hanya tahu pasti, tahu persis. Jadi kalau belum tahu, tidak tahu, entah apakah saya sudah percaya. Kalau ada yang bersaksi, belum tahu, pasti bahwa sudah diselamatkan atau telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, telah memiliki hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, berarti belum percaya. Pak pendeta ini mungkin menghakimi. Bukan, ini menilai. Jelas Tuhan memberikan tanda utama dan pertama. Orang Kristen sejati yang benar-benar beriman kepada Yesus Kristus Juru Selamat adalah 3 hal. Yang pertama, ia memiliki kesaksian yang utama satu-satunya. 2, kesaksian itu adalah tentang kepastian hidup yang kekal yang telah diterimanya. Dan yang ketiga, mengetahui dengan pasti, bukan ragu-ragu. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara paham sekarang? Mari kita jangan menghakimi orang lain. Juga jangan menghakimi diri sendiri. Kalau benar-benar Bapak Ibu Saudara dan saya sudah percaya, sudah beriman, Yesus Kristus Anak Allah, Juru Selamat satu-satunya bagi kita, yang telah mengorbankan dirinya, mati dan bangkit menebus kita dari segala dosa, mengampuni kita dari segala dosa, menguruskan kita dari segala dosa, sekali selamanya. Allah memeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dengan roh kita bersaksi.
Demikian Roma pasal 8 menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah memiliki kepastian hidup yang kekal. Dan kita tahu persis, tahu pasti akan hal ini. Lalu muncul pertanyaan, lalu bagaimana Pak Pendeta perbuatannya? Ini adalah tanda yang kedua. Ini adalah ciri yang kedua yang harus kita nilai. Mari kita membuka Yakobus pasal 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Yakobus 2:18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jelas di sini bukan berbicara iman ditambahkan perbuatan untuk memperoleh keselamatan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang salah tafsir mengenai Yakobus pasal 2 tentang iman dan perbuatan. Yakobus pasal 2 khususnya ayat 18 menyatakan kepada kita, ini bukan iman dan perbuatan untuk syarat keselamatan. Bukan. Tapi iman yang benar, iman yang sejati kepada Yesus Kristus akan ada buah perbuatan. Ini berbicara benih dan buah. Artinya perbuatan di sini, perbuatan baik, perbuatan benar, perbuatan kudus, ya, itu bukan menghasilkan iman, tetapi imanlah yang menghasilkan perbuatan kudus, baik dan benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanda yang kedua setelah tanda yang pertama dan utama tadi, yaitu kesaksian kepastian keselamatan hidup kekal, tanda yang kedua adalah perbuatan benar, kudus dan baik. Kalau begitu Pak Pendeta, kita harus mengadakan itu. Sekali lah, dari iman kita lah akan lahir perbuatan-perbuatan benar, baik dan kudus. Roh Kudus menolong kita untuk menghasilkan ini. Bukan kita yang menghasilkan. Kita adalah alat, wadah Tuhan untuk membuktikan kepada dunia bahwa orang-orang Kristen sejati memiliki dua tanda. Yang utama dan pertama adalah kesaksian tentang kepastian hidup yang kekal yang dipercayai dengan kesungguhan dan kejelasan. Yang kedua, bukti pikiran, perkataan dan perbuatan hidup kita. Perbuatan, pikiran dan perkataan yang kudus, benar dan baik. Ini tidak boleh dibalik Bapak Ibu Saudara. Karena kalau dibalik bahwa perbuatan dulu yang dilihat, maka kekeliruan kita adalah kita tidak bisa menilai, tidak mampu menilai, dan tidak sah menilai tentang iman sejati atau Kristen sejati. Bapak Ibu Saudara, demikianlah tanda orang percaya, tanda orang Kristen sejati, tanda orang kudus sejati milik Tuhan, yaitu kita rangkum yang pertama dan yang utama, kesaksiannya tentang kepastian keselamatan hidup yang kekal yang diketahuinya dengan jelas. Itu karena imannya atau karena kepercayaan kepada keselamatan dari Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kehidupannya, yaitu perbuatan yang benar, baik dan kudus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bahwa kita boleh menilai dari kesaksian orang, dari ungkapan orang lain, apakah mereka Kristen yang sejati atau bukan. Dan hati-hati, kalau kita belum tahu, jangan menghakimi. Kita harus tahu tanda yang pertama dan utama tadi. Sekali lagi, yaitu kepastian, kesaksian, kepastian kehidupan yang kekal. Yang kedua, kehidupannya lewat perbuatannya, lewat pikiran yang diungkapkannya dengan perkataan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, maka tuntaslah 12 seri soteriologi di dalam channel kesayangan kita, channel favorit kita, channel kebanggaan kita, yaitu Karunia Kehidupan Channel. Kiranya materi 1 sampai dengan 12 berguna bagi kita untuk yang
terakhir sebagai penutup. Mari, jangan terlambat. Kita tidak tahu meninggalkan dunia ini kapan dan kapan Tuhan Yesus datang. Di awan-awan. Sebelum masa sengsara di bumi 7 tahun. Dan sebelum akhir dunia. Dia akan datang menjemput setiap orang yang percaya. Yang memiliki kesaksian kepastian keselamatan. Hidup yang kekal. Yang telah menerima pengampunan, pengudusan, dan penebusan dari segala dosa sekali selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita begitu berharga bagi Tuhan. Dia begitu menghargai kita. Sehingga anaknya yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, datang untuk menyelamatkan kita. Dengan bukti-bukti yang pasti dan nyata serta jelas. Dan bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, akan kepastian keselamatan darinya, oleh kehendak Allah Bapa dan Meterai Roh Kudus, mari kita gunakan waktu sisa yang pendek ini sebelum kedatangan Tuhan menjemput kita. Mari kita banyak berbuat kudus, benar, dan baik. Karena ada upah mahkota kekal. Pahala kekal yang disediakan bagi kita di dalam surga. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengikuti seri 1 sampai seri 12. Soteriologi yang dibawakan oleh channel kesayangan kita, kebanggaan dan favorit kita, yaitu Karunia Kehidupan Channel. Sampai bertemu pada pembelajaran firman Tuhan, Alkitab yang sejati, dan kebenaran-kebenaran Tuhan yang sejati pada saat-saat mendatang. Tuhan Yesus memberkati pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, kehidupan, bahkan masa depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetaplah selalu dalam channel kesayangan kita, Karunia Kehidupan Channel. Tuhan Yesus memberkati. Salam.